kajian kita tematik tentang masalah bacaan setelah tahiyat. Bismillahirrahmanirrahim. Tatimmatun yusannu du'a'u ba'da tasyahhudil akhiri bima sya'a. Qala rad anhu qala al-musannif hadzal kitab wa bisanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullah wa adaman nabihi wa bi barakati ulumihi fid darain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-Fatihah khususan ila ruhi ummi Hajjah Siti Fatimah binti Haji Jamhuri wa thumma ila abi Ki Haji Muhdin bin Haji Irsyad anna Allah ta'ala yataghashshahuma birrahmah wal maghfirah wa yaj'alu qabrahuma rawdatan min riyadil jannah wa ila akhi Haji Amanuddin bin Haji Khairuddin anna Allah ta'ala yaghfir lahum yarham. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tatimmatun suatu penutupan, yusannu disunnahkan, ad-du'a'u membaca doa, ba'da tasyahhudil akhiri setelah tahiyat akhir. Itu bima sya'a dengan apapun doa yang kalian baca, terserah semaunya, bebas doa. Tapi ada yang utama, doa setelah tahiyat akhir. Begitu juga dalam sujud terakhir disunahkan banyak berdoa. Cuman lihat kondisi, kalau lagi nggak jadi imam sendirian tuh ya sampai lama nggak apa-apa di rumah mah sendirian. Kalau jadi imam jangan ya sampai lama, makmum di belakang akhirnya gelisah, dia nongol ke atas masih sujud, akhirnya sujud lagi, ditunggu masih juga belum, nongol lagi belum juga, sujud lagi, bisa batal tuh 3 kali begitu tuh, gerakan 3 kali. Berarti si imamnya nggak bijaksana. Silahkan doa selepas terakhir, terus terakhir yang banyak, yang lama. Kalau lagi sendirian di rumah, ini biar tahu sikon juga. Kemudian ada lagi pendapat mengatakan di beberapa YouTube tuh, di channel YouTube, kita itu kalau habis sholat nggak usah berdoa, begitu katanya. Kenapa? Sebab as-sholatu maknanya ad-du'a'u. Sholat itu sendiri artinya doa. Jadi setelah sholat nggak usah berdoa. Begitu. Ini keliru. Ya, dia mengartikan ba'da badubur kulli sholati. Makna dubur itu bukan di penghujung sholat. Ba'da setelah sholat. Jadi disunahkan kita berdoa dubur kulli sholawati, yaitu ba'da setelah sholat, bukan artinya dubur di penghujung, bukan gitu. Memang arti secara lughatan bahasa as-sholatu ad-du'a'u, itu arti secara lughah bahasa. Sedangkan kalau arti secara syar'an atau istilahan, sholat itu adalah af'alun wa aqwalun, segala aktivitas dan juga segala aktivitas pekerjaan dan perbuatan, juga ucapan, muftatahatun bit takbir, yang dimulai dengan takbir, wa muhtatamatun bit taslim, dan diakhiri dengan salam. Jadi kalau yang mengatakan habis sholat nggak usah berdoa karena sholat artinya adalah ad-du'a, itu arti secara lughah nggak pas. Jadi tetap habis sholat kita disunahkan berdoa lagi. Lihat ini kitabnya nih, yusannu du'a'u. Begitu juga disunahkan ba'da tasyahhudi, setelah tahiyat akhir. Jadi ada 2 perintah tuh, habis sholat juga setelah tahiyat akhir sebelum salam. Dengan yang kita inginkan doanya, wa afdaluhu, dan yang paling afdal at-ta'awudhu,
membaca a'udzu berlindung minal adzabil qabri, pertama daripada azab, wal fitan dan juga fitnah. Kita berlindung daripada azab dan fitnah. Li khabarin salimin, karena ada hadis yang betul sahih, idza tashahhada ahadukum, apabila salah seorang kalian sholat sudah sampai posisi tahiyat begitu, fal yasta'id billahi, maka hendaklah kalian berlindung isti'adzah tuh kepada Allah, min arba'in, dari 4 perkara. Apa yang kita mesti berlindung? Fayaqulu, hendaklah seseorang bilang begini, Allahumma inni, ya Allah Tuhanku, sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepada Engkau, min azabil qabri, dari azab atau seksa kubur. 1 tuh. Yang kedua, wa min azabin nari, dan juga dari seksa api neraka. 2. Dan yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat, dan berlindung dari fitnahnya kehidupan dan fitnah kematian. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan daripada fitnah dajjal yang bergentayangan. 4 tuh. 1 berlindung dari azab kubur, 2 berlindung dari azab neraka, 3 berlindung dari fitnah kehidupan dan kematian, yang keempat berlindung daripada fitnah dajjal yang gentayangan. Begitu. Para ulama ahli fikih memberikan pendapat, qala Sibramalisiyu, berkata ulama yang bernama Sibramalisi, wa yukrahu, dan dimakruhkan, tarku dzalika, meninggalkan bacaan yang 4 tadi, Allahumma inni a'udzubika. Berarti yang sholat gak baca begituan makruh. Tambahin begitu sasalim. Wa huwa akadun, dan itu memang lebih mu'tamad, ma aujabahu ba'dul ulama, sebab ada sebagian ulama yang mewajibkan bacaan tadi, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Khilaf ulama, ada yang mewajibkan, sehingga Sibramalisi memberikan pendapat makruh meninggalkan bacaan doa tadi. Begitu, sebab ada sebagian ulama yang mewajibkan. Titik. Itu pendapat Sibramalisi. Yang kedua, qala Umairatu, berkata Umairah dari gurunya, qala al-Auza'i, berkata ulama yang bernama Auza'i, fil Quti, dalam kitab Qut, kitabnya Qut nama itu, wa huwa, yaitu adalah Syarhul Minhaj, syarahnya Minhaj. Ya, Syarah Ibnu Abidin disarah lagi sama beliau tuh. Hadza muta'aqqidun, ini benar-benar mu'tamad nih, ya, dianjurkan baca Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Itu faqad sahhal amru bihi, ya, dan memang perkara tersebut emang betul adanya, tentang masalah ada orang sebagai ulama yang mewajibkan bacaan berlindung dari 4 macam tadi. Wa aujabahu qaumun, kata beliau, kata ulama yang bernama Auza'i, memang ada sebagian kaum yang mewajibkan bacaan tadi itu setelah tahiyat. Baca bareng-bareng, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Begitu sebelum salam tuh. Kemudian pendapat ulama yang ketiga, wa amara Tawusun ibnahu, bahkan ulama yang bernama Tawus, ada yang bilang Tawus itu adalah sahabat bukan tabi'in, khilaf tuh, memerintahkan Tawus ibnahu putranya bil i'adati, untuk mengulang sholatnya. Tong, ulang sholat lu. Kenapa? Abah dengar lu belum baca Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Litarkihi, karena anaknya nggak baca ituan, disuruh ulang sholatnya.
Begitu. Kemudian wayan bagi, dan memang sudah sepantasnya an yakhtuma bihi du'aahu, dia menghabiskan, ya, menutup doanya biqaulihi alaihi salatu wassalam, dengan bacaan sholawat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waj'alhunna, dan jadikan bacaan yang 4 tadi, ay at-ta'udzatil arba', yaitu bacaan yang 4 tadi, ta'uz berlindung yang 4, ya, akhiru ma taqulu, akhir ucapan di dalam sholat, ya. Jadi fil alamina innaka hamidum majid, tambahin lagi ya Allahumma inni a'udzubika, baru salam. 4 tuh. Begitu. Intaha qaulu Syibromalisi. Nah, maka selesailah pendapat ulama yang bernama Syibromalisi. Begitu. Pindah bahasan baru. Paslun, pasal fisalami, di dalam menerangkan assalam. Salam itu selesai sholat tuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Boleh pakai warahmatullah. Wahwal musamma, dan itu salam dinamakan juga bitahlil, penghalalan setelah tadi haram. Lagi sholat haram makan nggak? Makan haram nggak? Haram. Begitu salam halal lagi. Lagi sholat ngomong haram nggak? Haram. Begitu salam tahlil halam lagi, halal lagi. Tahlil situ adalah halal, bukan tahlil la ilaha illallah, bukan. Bedanya kalau tahlil la ilaha illallah itu pakai hak besar, ini pakai hak kecil. Tahlil penghalalan, begitu. Aidan juga qala al-musannifu, berkata pengarang kitab, aqallus salami, bermula sekurang-kurangnya salam adalah litahlil, untuk penghalalan aktivitas kita. Apa ucapannya? Assalamualaikum, minimal tuh sah. Assalamualaikum, assalamualaikum, cuman kurang afdol, gitu. Qala Syibromalisi, berkata Imam Syibromalisi lagi, walau sukinal mimu, meskipun mimnya ditasjidin dalam assalamnya, assalamualaikum, gak apa-apa, cuman gak bagus baca domah assalamualaikum. Andaikan mim yang pertama disukunin assalamualaikum, assalamualaikum, gak apa-apa, tapi jangan dipakai, jangan. Ntar jadi imam mentang-mentang baru ngaji dipraktekin lagi assalamualaikum, assalamualaikum, lu ngaji sama siapa lu? Begitu lagi ntar, ya. Assalamualaikum, minimal tuh. Tasdidus salam, huruf salamnya itu asnya tuh assalam dipakai tasdid, wahidun, 1 di huruf sin, wahwa ala sini, ada tasdidnya di huruf sin. Qala sallallahu alaihi wasallam, Kangjeng Nabi telah bersabda, miftahus sholati al-wudu'u, kuncinya sholat adalah wudu. Berarti sholat tanpa wudu enggak sah, percuma. Kuncinya buka dulu tuh pengen sholat. Dengan apa pembukanya? Ya wudu. Enggak bisa wudu, ya tayamum. Mandi junub begitu juga, ya. Enggak bisa mandi pakai air, tayamum. Niat tayamum mandi dengan wudu sama, dan anggota yang dibasuh pun sama, yaitu muka dan telapak kedua tangan nih, dan sampai sikutnya nih, ya, dua-duanya, tangan kanan dan tangan kiri. Jangan mentang-mentang wudu muka dan tangan, pas mandi dia guling-gulingan di tanah, bukan. Badan nggak perlu badan, jadi hanya muka dan tangan. Mandi junub juga sama, muka dan tangan. Niatnya ikutin, nawaitus tibahata fardis sholat, tuh artinya aku niat untuk membolehkan sholat fardu. Buat mandi junub sama, buat wudu juga sama. Yang dibasuh muka dan tangan buat wudu, juga mandi pun muka dan kedua tangan. Gitu. Jadi miftahu sholati al-wudu'u, pembuka sholat adalah wudu dulu.
Wudu ya sunnahnya adalah 3 kali basuhan, begitu. Lebih dari 3 kali, 4 bisa haram, bisa makruh. Kalau yang namanya makruh, air punya sendiri, air di rumah, di kali yang nggak beli itu makruh lebih dari 3 kali. Kalau air boleh mauquf, idza kanal ma'u mauqufan yahrum. Kalau airnya air wakaf, kita pakai wudu hitungan lebih 3 kali, maka haram. Begitu. Berarti jangan banyak-banyak, karena itu milik umat tuh. Gitu. Nah sekarang wudu aja bisa haram lebih dari 3 kali hitungan. Bagaimana orang nyuci motor ya di masjid ya? Apalagi ya bayar, kayak bayar steam begitu. Nah, kalau buat minum sekedarnya sehari nggak apa-apa. Harus izin, adab izin tetap boleh, nggak usah bayar karena buat nyambung kehidupan begitu. Buat masak di rumah lagi rusak. Kalau buat yang lain-lain mandi ya kita mesti kayak BRKMCK, sebab itu air wakaf, masalah air umat begitu. Kalau untuk kebutuhan hidup enggak, kayak buat minum, tapi adabnya izin, gitu nggak apa-apa, ya. Baik kita lanjut. Karena itu air yang diwakafkan. Jadi bahasanya wudhu aja kita nggak boleh lebih dari 3 kali hitungannya. Kalau air yang diwakafkan tadi itu. Baik kita lanjut. Wa tahrimuha at-takbiru, dan pengharaman aktivitas kita adalah tatkala sudah takbir sholat Allahu Akbar, haram tuh aktivitas makan, ngomong haram, tahrim tuh. Pengharamannya adalah waktu takbir. Kalau belum takbir ada yang nyolek belakang, ntar pergi, ntar gue nggak jadi pergi, boleh karena kan belum takbir. Kalau baru takbir yang di samping tembok negor, ntar pergi lo, diam aja jangan jautin begitu. Bagaimana Ustaz? Kalau kita lagi sholat di rumah nih, ada tamu, assalamualaikum, assalamualaikum. Pas kita pindah intikal, dikencengin takbirnya, Allahu Akbar. Oh lagi sholat, begitu. Kemudian wa tahliluha at-taslimu, dan penghalalannya artinya boleh makan lagi dan boleh ngomong lagi. At-taslimu, assalamu alaikum salam. Pas salam udah kembali halal lagi tuh, makan halal lagi, ngomong halal lagi, nggak dosa, begitu. Taslim tuh halalannya. Ini hadis rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi, adalah perawinya Imam Abu Dawud dan Tirmidzi. Wa akmaluhu, dan sesempurnanya salam adalah assalamu alaikum warahmatullah, pakai warahmatullah. Begitu, assalamualaikum warahmatullah. Minimal assalamualaikum, maksimal assalamualaikum warahmatullah. Wala tusannu, dan tidak disunnahkan wa barakatuhu, pakai bacaan wa barakatuhu, dan disunahkan. Berarti kalau kita pakai wa barakatuhu makruh ya sholat. Kalau sholat maid mah dianjurkan, jenazah baru pakai wa barakatuh. Kalau yang 5 waktu dan sholat yang lain-lainnya, sunnah apapun tidak dianjurkan salamnya pakai wa barakatuh. Jadi pakai jangan. Masih banyak juga ya di masyarakat kita yang sholat habis johor nih, assalamualaikum, dia bilang gini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidak dianjurkan, makruh. Jadi nggak pakai wa barakatuh, cukup sampai assalamualaikum warahmatullah. Nih kalau buat sholat jenazah baru dianjurkan pakai wa barakatuh, gitu ya. Wa tusannu, dan disunahkan taslimatun saniyatun lil ittiba', juga ngucapin salam yang kedua. Berarti salam yang pertama wajib, salam yang kedua hukumnya sunnah, begitu. Lil ittiba'i, karena mengikut daripada Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Titik habis bahasan. Pindah garis baru. Walau iqtasaral imamu ala taslimatin, andaikan imam
Mengringkas salamnya cuman baca salam pertama doang, enggak salam kedua. Bisa jadi dia lupa. Bisa begitu? Bisa. Assalamualaikum warahmatullah. Bagaimana sikap makmum? Maka makmum sunnah lil makmumi. Sunnah bagi makmum taslimatani, tetap pakai 2 salam. Biarpun imam 1 salam, makmum tetap 2 salam. Kita husnuzon, baik sangka. Imam lupa kali itu dia lagi ngelamun kayak si imam tuh. Begitu. Habis diomelin bininya kali itu. Begitu. Ya, tetap makmum 2 kali. Li'annahu kharaja anil mutaba'ati bil ula. Karena dalam posisi tadi keluar daripada ngikutin imam itu lebih afdol. Begitu. Ya. Lebih afdol. Jadi tetap imam 1 kali, lupa dia salam 1 kali, makmum tetap kudu 2. Itu permasalahannya. Bi khilafit tasyahhudil awal. Lain masalahnya kalau kejadian dalam masalah tahiyat awal. Beda lagi nih. Imam lupa enggak tahiyat awal, makmum jangan kekeh tahiyat awal. Beda versi masalah ini. Kalau tadi kan masalah apa tadi? Salam. Imam cuman 1 salam, makmum tetap kudu kekeh berapa salam? 2 salam. Itu masalah, beda masalahnya dengan masalah tahiyat awal. Apa kata kitab ini? Lau tarokahul imamu, andaikan imam meninggalkan tahiyat awal, lupa, maka bagaimana konsekuensi makmum? Lazimal makmumu, wajib bagi makmum juga tarkahu, meninggalkannya tuh wujuban, karena wajib. Wujubal mutaba'ati qabla salam. Jadi wajib si makmum mah meninggalkan, enggak usah tahiyat awal. Jangan kekeh imam sholat maghrib kudunya rakaat kedua Allahu Akbar, duduk tahiyat, lupa si imam Allahu Akbar, lihat, nggak usah pakai negor subhanallah, subhanallah, nggak usah, masih kekeh juga. Imam udah diri subhanallah sampai 4 kali, kelima kali dipegang pantat imam subhanallah, jangan. Ntar imam akhirnya goyang, dia jatuh lagi duduk tahiyat, malah batal sholatnya. Udah diri bener-bener duduk, gara-gara makmum kagak ngerti subhanallah, subhanallah, dipikir batal kali kalau enggak tahiyat awal, padahal enggak apa-apa, lupa kan si imam tuh. Kan tahiyat awal hukumnya sunnah, berdiri hukumnya apa? Wajib. Meninggalkan yang wajib, ngejar yang sunnah, batal sholat jamaahnya, ulang lagi. Ya, jadi makmum masih banyak juga yang belum paham. Imamnya langsung diri, teriak di belakang tuh subhanallah, imam tetap kekeh diri subhanallah, dikencengin. Ada yang begitu, ya, padahal itu makmumnya yang nggak paham. Kalau imamnya ngerti, tetap diri, biarpun sebab teriak-teriakan juga tetap posisinya diri dia. Sebab kalau saya duduk lagi nih, batal nih berjamaahnya. Kenapa? Karena tahiyat awal hukumnya sunnah, sedangkan diri wajib. Itu posisi sama dengan doa kunut tadi yang Pak Husain baca tuh. Umpama Pak Husain tadi lupa nggak kunut, langsung dia sujud. Kalau jidat udah nempel kemari ke dalam bat sujud nih, maka kita nggak usah ya bilang imam gini subhanallah, imam naik lagi ke atas baca kunut, batal. Begitu. Ngucapin subhanallah boleh, subhanallah, imam udah nempel jidat, gua lupa tadi, terusin sujudnya. Cuman makmum tadi ngingetin, nanti ntar sebelum salam dia pakai sujud sahwi, begitu. Boleh baca subhanallah sekali buat ngingetin, ngerjain sujud sahwi. Sama dengan imam kalau kelupaan tahiyat awal, makmum boleh ucapin subhanallah, nginget imam supaya ntar dia bikin sujud sahwi, begitu. Enak kalau ibadah kita tahu ilmunya. Anak pernah tuh kejadian di An-Nasuhadi waktu zaman Haji Nus Jirsat, ya Pak Ruslan, masih ada sholat Isya Bang Ruslan.
kemudian anda lupa nggak pakai tahiyat awal, langsung naik ke atas tuh, dek, makmum subhanallah, di pojokan subhanallah 1, 2, 3, 4 kali, ujung paling belakang ucap begini, apa, Allahumma sholli Muhammad. Kayaknya kita salah tuh si imam tuh, karena kita grogi, wah kagak ngerti makmum nih, kita ngalah dah turun, batal, saya udah batal. Pas pulang saya sholat isya lagi. Makmum sah nggak? Sah makmum mah, karena kebodohannya. Jadi enak orang bodoh kadang-kadang gitu. Kenapa? Karena memang belum tahu masalah makmum tadi. Sekarang kita udah tahu nih, maka nggak boleh kita kekeh duduk, imam diri ke atas lupa tahiyat awal, kita kekeh duduk, nggak boleh, batal kalau kita kekeh duduk tuh. Apalagi sampai imam turun lagi ikut tahiyat awal gitu. Kemudian walau sallama tsaniyata, ya, mu'taqidan annahu sallamal ula. Andaikan seseorang salam yang kedua, kemudian dia yakin itu adalah salam yang pertama, lam yakfihi, maka tidak cukup, berarti salam lagi kedua tuh. Wa yusallimul ula ujuban, dan dia memberikan salam yang kedua itu hukumnya wajib, ya. Wa yu'idu tsaniyata nadban, sedangkan salam yang kedua hukumnya sunnah begitu. Wa yasjudu lisahwi, dan dia harus sujud sahwi. Kemudian wa yusannu, dan disunnahkan inda ityanihi, ketika melakukan salam, membaca salam bil marrataini. Kalau orang sholat nih ngucapin salam kan 2 kali, maka sunnah an yafsila bainahuma, pakai jeda bisaktatin, dengan diam bentaran gini nih, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ada diam bentar, jangan langsung gitu ya. Tuh sunnahnya begitu tuh. Kemudian waqad tahrumu atsaniyatu, bahkan kadang-kadang bisa haram ngucapin salam kedua. Tadi kan bahasan salam pertama wajib kan ya, salam kedua hukumnya apa? Sunnah. Tapi sewaktu-waktu dalam suatu permasalahan kondisi bisa haram kita ngucapin salam yang kedua. Mana contohnya? Bi an urido ba'dal ula munafin lis-sholati. Kalau memang kedatangan terkena sesuatu yang membatalkan sholat setelah salam pertama. Habis salam pertama keluar angin, udah nggak usah salam kedua. Kenapa? Karena udah batal wudunya dia tuh. Jadi nggak usah salam kedua. Kalau dia salam kedua haram, bahkan batal sholatnya semua. Diulang lagi dia tuh jadinya. Jadi begini nih, assalamualaikum warahmatullah, keluar angin tuh tadi gitu kan, udah aman, jangan pakai doa lagi, jangan deh gitu. Iya, jangan diterusin begitu. Kahadatsin, contohnya hadas, buang angin tuh. Kemudian wa khuruji waqti Jum'atin, atau keluarnya waktu Jumat. Kok bisa Ustaz? Bisa. Umpama DKM Al-Ikhlas suatu saat bilang sama jamaah untuk Jumat depan kita Jumatan mulai jam 2 ya. Siap, enak nih Ustaz Salim, ada jam 2 diantar nih, di sini 1 dapat, di Ibadur Rahman 1, bisa 2 tuh khotib tuh dalam satu Jumatan. Kenapa? Karena Al-Ikhlas ngadainnya jam berapa tadi? Jam 2. Ternyata yang datang pada telat, 2:30 baru kumpul. Mulai dari khotib dan khutbah, kemudian pas salam pertama assalamualaikum, sebelah azan, ya udah nggak usah salam lagi, nggak usah. Kalau kita salam lagi malah batal, karena di luar sholat johor. Itu permasalahan tuh ya. Wa khuruji waqti Jum'atin bi khilafi waqti ghairiha, lain halnya kalau sholat selain sholat Jumat, minas sholawati, daripada sholat yang 5 waktu. Li'annaha, karena itu kondisi tadi, wa illam takun juz'un minas sholati, biarpun itu bukan bagian dari sholat, fahiya min tawabi'iha, itu termasuk pengikut daripada sholat. Apa itu?
salat Jumat dan khutbahnya. Kemudian wa yusannu, dan disunnahkan an yusri'a bisalami, harus menyegerakan ucapan salam, jangan lelet. Assalamualaikum, ya elah lama amat lelet ucapinnya. Jangan assalamualaikum warahmatullah, begitu Jirsad, cepetin, jangan lama. Dan juga wala yamudduhu, jangan dipanjangin ujungnya. Assalamualaikum, assalamualaikum, ada begitu. Nah itu salam tukang kredit tuh, jangan dipanjangin. Termasuk kita ke rumah teman nih, mau mampir, assalamualaikum, assalamualaikum, itu salah itu, assalamualaikum, assalamualaikum, begitu kudunya. Ya, salah kaprah, mimnya diapain? Dipanjangin. Ada nggak kejadian gitu Pak Dudung? Ada. Assalamualaikum. Ini nggak panjang nggak tuh? Sering ya kejadian ya Pak Jerman ya. Begitu. Kemudian wa an yusallimal ma'mumu, hendaklah makmum mengucapkan salam ba'da faraghil imami, setelah selesainya apa? Salam imam, min taslimataihi, dari kedua salamnya. Tunggu dulu bentaran. Kadang-kadang imam baru satu begini nih, assalamualaikum warahmatullah, udah begini baik si imam, si makmum tuh. Tunggu sampai si imam menyelesaikan dua salamnya. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, pastullah itu baru assalamualaikum. Sama yang masbuk pun begitu, pas pengen nambahin ke atas, tunggu dulu sampai si imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru Allahu Akbar. Iya, ini baru pertama salam udah diri lagi baik ke atas. Jangan. Jangan, tunggu sampai imam benar-benar selesai kedua salamnya. Jadi ada aturan main dalam ibadah tadi itu. Kemudian walau qoronahu, korona itu ada membarengin, korona ya. Andaikan si makmum membarengin salam si imam, jaza, boleh sih boleh, nggak apa-apa. Kabaqiyatil arkani, seperti rukun-rukun lainnya, imam salam dibarengin sama makmum, nggak apa-apa, tapi jangan diterapin nih, ya jangan terapin gitu ya. Kabaqiyati, seperti al-arkani, yaitu rukun yang lain, illa, melainkan takbiratul ihrami. Kalau dalam masalah takbiratul ihram nggak boleh ngebarengin imam. Kalau salam masih boleh, kalau takbir nggak boleh bareng-bareng. Kalau bareng Allahu Akbar nggak sah sholatnya. Kerja gitu nih, Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar. Kalau gini Allah baru Allahu, dia udah ngikutin gini Allahu bareng-bareng, nggak sah tuh, batal. Atau imam udah takbir nih, Allahu Akbar, takbir Allahu Akbar, imam batalin lagi, ngulang lagi takbirnya, kita ulang lagi yang tadi orang kaci tuh, gitu, nggak sah, gitu ya. Lakinnal muqaranatu fi dzalika makruhatun. Cuman kalau kita ngebarengin salam dengan imam, biarpun dibolehkan, hukumnya makruh. Jadi ngebarengin salam sama imam walaupun boleh makruh. Kalau ngebarengin takbir, hukumnya apa? Gak sah malah. Beda, haram, gak sah. Jadi barengin salam imam makruh, sedangkan barengin takbir imam nggak sah sholatnya. Gitu aja deh. Fi dzalika. Kenapa begitu? Mufawwitatun li fadilatil jamaati, karena bisa menghilangkan keutamaan atau fadilah sholat berjamaah. Kalau kita salamnya ngebarengin imam, nggak dapat pahala utama, fadilah nggak dapat. Fima korona fihi fakot, pada yang dia barengin saja. Jadi jangan barengin salam am imam, walaupun sah tapi mengurangi fadilahnya. Amal muqaranatu, adapun kalau makmum ngebarengin ya takbiratul ihram
ngebarengin fi takbiratil ihrami dalam masalah takbir ihram au fi ba'dihha atau di sebagian takbir ihram imam dibarengin fa haramun hukumnya haram mubtilatun lis-sholati membatalkan salat. Ana ulang, ngebarengin salam imam tetap sah cuman makruh, tapi ngebarengin takbir imam maka hukumnya haram dan batal salatnya. Begitu. Nah, jamaah sekalian, inilah kajian kita tentang salam. Jadi salat kalau yang biasa selain jenazah ora pakai wa barakatuh. Cukup assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau imam cuman sekali salamnya, makmum tetap 2 kali. Jangan sama. Beda halnya kalau makmum enggak tahiyat awal, kita jangan kekeh bikin tahiyat awal. Karena tahiyat awal hukumnya sunnah, diri wajib hukumnya. Bisa batal sholatnya. Kalau sampai imam duduk lagi bikin tahiyat awal. Begitu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rasulullah salamun ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah alik ya rafi'a syani. Ya Rasulullah salamun alik fi ashani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alik shani wa daraj. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada guru kita yang telah menyampaikan kajian tentang sholat, itu baru di bab tahiyat ya saja. Salam di situ sudah luas banget, banyak yang kita belum ketahui. Apalagi kan empat sujud. Ya, saya tambahkan sedikit. Jadi kadang-kadang saya lihat ada yang sujud tapi kakinya nggak dilipat dirinya nih. Jarinya atau saya nggak sah kalau jari nggak dilipat. Kenapa? Karena itu bagian dari rukun sujud. Nah, rukun sujud itu anggota sujud itu kan yang wajib ketika sujud itu ada 7. Ya, 1 tidak. Jadi tidaknya itu jangan sampai tutupan pemakan masalah atau operasi ini misalnya, ataupun yang lainnya untuk rambut sampai untuk gigi, dan kedua ini buat telapak tangan, jadi harus dibuka sujudnya jangan dikepal. Terus yang ketiganya 2 dengkul, jadi dengkulnya jangan sampai di atas sebelah. Ya, kalau lagi sujud di atas sebelah biar bisul ya. Apalagi yang keduanya. Terus jadi kaki ini jangan sampai ada yang tidak ditekuk salah satunya, tekuk semua boleh, atau ditekuk salah satunya, jangan sampai tidak ada yang ditekuk salah satu gerigi. Itu banyak luas tentang pemahaman tentang sholat yang diajarkan oleh mazhab kita Imam Syafi'i. Jadi kalau belum ada yang kurang jelas, masih ada guru di sini, boleh ditanyakan, begitu. Kalau udah jelas, ya alhamdulillah. Jadi itu para jemaah sekalian, nanti setelah ini kita jangan bubar dulu karena ngurus telah menyiapkan santapan jasmani ala kadarnya. Dan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.